Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to survey and lecture series on the subject of English instructional design. Okay, now let's go to the topic for today's meeting. I will continue for the explanation about the ADDIE model. So we are now in the second meeting of English instructional design. I am Wildan Mahir Mutakin, your course instructor. I'll start from the definition of design pembelajaran. So apa itu design pembelajaran? It is an intellectual process to help teachers systematically learners' needs and construct structures, possibilities to responsively address those needs. Jadi ini adalah sebuah proses intelektual untuk membantu pendidik dalam menganalisis kebutuhan peserta didik atau siswa dan membangun berbagai kemungkinan untuk merespon kebutuhan tersebut. Ini dari bukunya Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Baik, jadi apa itu desain pembelajaran? In short, I will talk to you about desain pembelajaran in bahasa Indonesia, ya. Desain pembelajaran di sini adalah pengembangan pembelajaran secara sistematis untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Kegiatan mendesain pembelajaran diawali dengan menganalisis kebutuhan. Needs analysis. Kebutuhan dari siapa? Peserta didik. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan dan aktivitas pembelajaran yang di dalamnya mencakup penentuan sumber belajar, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian ataupun evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas proses pembelajaran. Jadi paham ya, lebih paham lagi kan terkait dengan penjelasan dari desain pembelajaran itu seperti apa. Berikut adalah model-model desain pembelajaran. Ya. Ada model yang berorientasi kelas, ya, class orientation. Ada yang model berorientasi sistem, ya, system orientation, dan ada juga product orientation. Ada juga procedural dan model melingkar. Apa itu? Ya. Kita akan simak penjelasannya. Model berorientasi kelas biasanya ditujukan untuk mendesain pembelajaran level mikro, ya, kecil, yang hanya dilakukan setiap 2 jam pelajaran atau lebih. Ya. Contohnya adalah model Azure. Kemudian model berorientasi produk adalah model mendesain pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk, because the orientation is on the product. Biasanya media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau modul. Nah, contohnya adalah ini model Hannafin and Peck. How to deal with the constructing the module. Yang selanjutnya adalah model berorientasi sistem, yaitu model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain sistem suatu pelatihan, kurikulum sekolah, dan lain-lain. Ini yang sangat populer menggunakan model ADDIE, yang nanti akan saya jelaskan apa itu model ADDIE. Selain itu ada pula yang biasa kita sebut sebagai model prosedural dan model melingkar. Contoh dari model prosedural adalah model Dick and Carey, sementara contoh model melingkar adalah model CAM. Last meeting I talked to you about the models, instructional design models, and today I will talk to you about the most popular model, system oriented, that is ADDIE.
atau yang kita sebut ADDIE model. It is very popular. Model ADDIE terdiri dari analysis, design, develop, implement, and evaluate. Setiap langkah ada kontennya sendiri ya. Analysis terdiri dari needs, requirement, task, participants' current capabilities. Sementara design ada learning objective, delivery format, activity, and exercises. Develop, create prototype, develop course materials, review, pilot session probably. Implement ada training implementation, tools in place, or the observation. Sementara evaluate ada awareness, knowledge, behavior, result. Itu adalah ADDIE model. Okay, I'll start from the first explanation regarding with the ADDIE model, that is analysis. Before I talk to you about the analysis, I will talk to you about the concept of instructional design, ya, yaitu ADDIE. Dimulai dari tahun 1950, tapi didesain tahun 1975. Ini secara khusus dikembangkan oleh US Army by the Center for Educational Technology at the Florida State University. ADDIE was later implemented across all branches of the United States Armed Forces. Dulu digunakan untuk Angkatan Darat Amerika ya, untuk mengajar para tentaranya. Kemudian the focus of designer in this phase is on the target audience. It is also here that the program matches the level of skill and intelligence. This is to ensure that what they already know won't be duplicated, and that the focus will instead be on topic and lesson that the student have yet to explore and learn. So in this phase, the instructor distinguishes between what the student already know and what they should know after completing the course. Jadi ini mengembangkan dia akan membedakan ya, antara apa yang siswa ini sudah tahu dan apa yang mereka harus tahu setelah menyelesaikan course ya. Oke, ini adalah model ADDIE, sejarahnya dan bagaimana mengembangkan model ini. I'll start from the model of analysis. Design, development, implement, dan evaluation. Konsep dan prosedurnya ada di sini. Analyze, identifikasi, kemudian penyebab terjadinya masalah dalam pembelajaran ini seperti apa. Dia mengidentifikasi dulu. Prosedur umum, validasi masalah pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, mengkonfirmasi sasaran peserta didik, mengidentifikasi sumber yang dibutuhkan, menentukan pembiayaan, rencana, pengelolaan pembelajaran, dan lain sebagainya. Ini adalah ringkasan analisis ya, dari model ADDIE yang pertama tadi. Analysis. The analysis phase generally addresses the following issues and questions. Biasanya, bagian analisis ini akan ya, menyampaikan isu-isu dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ya, yang ada dalam analisis. Yang pertama adalah, what is the typical background of the students or participant who will undergo the program? Then, personal and educational information such as age, nationality, previous experiences, and interests should be determined. And then, what is the target group? What are the educational goal? Past knowledge, level, experiences, ages, interest, cultural background dari pembelajar atau siswa. Di sini saya terjemahkan ya. Jadi bagaimana latar belakang keseluruhan dari peserta didik seperti usia, pengalaman, masa lalu, tingkat pengetahuan, minat, latar belakang budaya, dan lain-lain. Jadi dalam tahapan analisis ya,
Pertanyaan pertama yang muncul adalah Anda harus menganalisis tentang the background of the students or participant who will undergo the program. Ya kan? Usianya seperti apa, pengalaman masa lalunya seperti apa. Ya, misalkan Anda ingin merancang sebuah kursus, ya, maka Anda harus tahu background dari peserta didik ini. Ya. Peserta didik itu rata-rata berasal dari mana? Apakah mereka anak sekolah, kuliah, atau mereka dari pekerja harian lepas, ataukah bagaimana tingkat pengetahuan mereka terhadap bahasa Inggris? Apakah mereka sudah belajar bahasa Inggris sejak usia dini atau mereka belum pernah belajar bahasa Inggris sama sekali? Dan the interest, ya, minatnya, bagaimana attitude mereka terhadap belajar bahasa Inggris misalkan. Oke, jadi dalam kelas, ya, Anda harus melihat ini background of the students. Ya. Jika ingin merancang sebuah course atau membuat modul, ya, ini diperuntukkan background of the student-nya itu seperti apa, minat mereka terhadap bahasa Inggris seperti apa, latar belakang budaya, apakah mereka, ya, mayoritas peserta didik Anda ini tinggal di lingkungan yang perkotaan, di mana mereka lingkungan para pembelajar, ataukah tinggal di lingkungan pedesaan, di mana motivasi belajar bahasa Inggris mungkin kurang dibanding dengan lingkungan perkotaan, dan lain-lain. Minatnya bagaimana? Oke. Anda misalkan membuka TOEFL preparation, Anda perlu analyze, ya, bagaimana background, ya, dari peserta didik Anda. Ya. Minat mereka bagaimana? Apakah hanya ingin sekedar bisa TOEFL, ataukah mereka serius ingin TOEFL karena ingin mendapat skor yang tinggi untuk bekerja di luar negeri atau untuk mendapatkan beasiswa? Tingkat pengetahuan mereka bagaimana? Dalam sebuah kelas, ketika Anda merancang modul atau desain pembelajaran, misalkan Anda harus tahu, ya, level pengetahuan mereka sudah sampai mana penguasaan grammar, apakah semua sama atau berbeda. So you have to determine the typical background of the student to address the following issues. Then the second is, what do the students need to accomplish at the end of the program? So what are the learners need? Kebutuhan mereka itu seperti apa? Apa yang siswa butuhkan untuk menyelesaikan pada akhir program pembelajaran? Atau apa kebutuhan siswa? Ya. Ketika Anda mengajar anak SD dan mengajar dari perguruan tinggi, ya, lulusan SMA misalkan, kebutuhan mereka berbeda-beda. Kebutuhan mengajar bahasa Inggris untuk anak SD, mereka mungkin hanya butuh bisa pronunciation, bisa pengucapan, dan mengulang-ulang vocabulary yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbeda dengan kebutuhan siswa, ya, ketika mereka belajar bahasa Inggris setelah lulus SMA. Mungkin kebutuhan mereka ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik, ingin lebih lancar ngomong, dan lain sebagainya. Ya. So when you design the program, then you need to analyze about the student's need. Then the next will be the question about what will be required in terms of skill, intelligence, outlook, and physical or psychological action reaction. What are the desired learning outcomes in terms of knowledge, skill, attitude, behavior? Penting ini. Kira-kira analisis yang Anda lakukan ini apa yang diinginkan siswa dari hasil pembelajaran? Nah, ini perlu untuk di-analyze. Apakah pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Ada anak SMA belajar bahasa Inggris pada Anda, ya. Apa yang diinginkan dari hasil pembelajarannya? Oh, mereka hanya ingin lulus ujian. Berarti kita berikan tips dan trik
dan kita desain bagaimana mereka bisa menguasai untuk lulus ujian dengan membahas soal-soal yang sering keluar di ujian nasional misalkan. Berbeda dengan ketika kita mengajar bahasa Inggris untuk para tour guide. Mereka tidak butuh mengerjakan soal dengan banyak ya, karena mereka perlu praktis, keterampilan, speaking skill. Mereka, siswa, menginginkan bahwa mereka bisa ngomong lancar berulang-ulang. Itu kita perlu menganalisis tentang ini ya, what will be required in terms of skill, intelligence, attitude, the learning outcome yang mereka inginkan seperti apa. Then the next question regarding with the analysis phase is about the determining the popular method being used around the subject and taking a look at what needs to be developed and improved. A review of existing instructional strategies employed. Are they adequate? What aspects need to be added, clarified, and improved upon? Jadi, strategi pembelajaran yang digunakan untuk mereka apakah cukup? Kemudian aspek apa yang perlu ditambahkan, diklarifikasi, dan diperbaiki? Ini penting. Kita harus mengidentifikasi, harus menganalisis dari segi strategi. Okay, the method being used around the subject. Ya kan? In what need, at what need to be developed and improved. Strategi kita bagaimana? Ya, kita harus menganalisis strategi yang akan kita gunakan. Then, number 5, determining target objective of the project. What instructional goals does the project focus on? Jadi apa fokus tujuan instruksional ini? Ya. Kita harus menganalisis dari fokus tujuannya ini. Fokus tujuannya apa tuh ini pembelajaran ini? Ya. Oh, kita menginginkan siswa untuk bisa ini. Kita menginginkan siswa untuk mampu memahami ini. Right? And then the next will be about determining the various options available with respect to learning environment. What is the most conducive learning environment? A combination of live or online discussion. So what are the pros and cons between online and classroom-based? What delivery option is to be chosen? What type of learning? Ini perlu dianalisis. What will be the difference in learning outcome between classroom-based learning and web-based learning? Ini kita harus tahu. Apakah lingkungan belajar kondusif atau tidak? Apa jenis lingkungan belajar yang disukai? Ketika kita mengajar kelompok tertentu, apakah mereka suka lingkungan belajar yang online atau offline? Apakah mereka kesulitan dengan belajar online misalkan? Apakah mereka bisa maksimal belajar menggunakan web? Ataukah mereka inginkan adalah ketemu face to face? What about the the environment, right? The learning environment, kondusif atau tidak? Ini sangat mempengaruhi ketika kita akan mendesain. Ya. Maka kita harus mengawali dengan menganalisis dengan menjawab pertanyaan seperti ini. Then, determining the limiting factor to the overall goal of the project. What limiting factor exists with the respect to resources, including technical support time, human resources, technical skill, financial factor, support factor. Ya. Kita harus menganalisis dari segi apakah akan sumber daya baik itu teknis maupun dukungan sudah mencukupi. It's really important, right? Bagaimana tentang financial, right? Okay. Bagaimana tentang sumber daya, ya. Teknis, non teknis, ya. Human resources, technical skill. I'm sorry.
Bagaimana dengan support factor? Okay, now it comes to the discussion. Put the discussion on the e-learning platform. So imagine that you will teach a group of students, right? So imagine that who are my students? Kira-kira seperti apa gambaran siswa yang akan saya ajar nanti misalnya. For example, like dari segi kognitif, ya. Apakah mereka low level, high level, atau medium level? Kemudian dari segi kognitif yang lain, misalkan apakah mereka ini pembelajar auditory, ya, kinestetik, ya. Ini harus jadi pertimbangan, ya. Kemudian kita menganalisis lagi dari segi personality, ya. Dari segi kepribadiannya, ya. Bagaimana attitude mereka terhadap bahasa Inggris, ya. Senang atau tidak. Bayangkan kita mengajar di grup kelompok yang mereka mayoritas tidak senang bahasa Inggris, ya. Now that's why we have to analyze, ya. Because we will design the instruction, ya. Bagaimana ketika kita menemukan attitude mereka yang apatis, ya, tidak mau belajar bahasa Inggris, tapi kita ingin mereka bisa bahasa Inggris, ya. This is the personality. Then the motivation also, motivasi mereka bagaimana, ya. And then regarding to the social, for example lingkungan, apakah lingkungannya mendukung untuk pembelajaran bahasa Inggris, ya. And then we need to analyze environment, learning environment, I said to you before. Then the physical, dari segi kesiapan fisik mereka, ya. Apakah kebanyakan siswa saya ini bersemangat atau bermalas-malasan, ya. This is the physical. Now look at the condition of the students, right? And then what content do my student need? Kira-kira konten yang dibutuhkan siswa saya ini seperti apa? Mereka ingin bisa seperti apa, right? Apa yang dibutuhkan? Mereka butuh apa? Anda mengajar anak SD berbeda dengan mengajar anak SMP, berbeda dengan SMA, berbeda dengan mengajar grup persiapan TOEFL, berbeda dengan mengajar grup para tour guide misalkan, berbeda dengan mengajar grup para pengusaha, ya. Mengajar bahasa Inggris untuk para pengusaha ini berbeda. Mereka tidak akan banyak belajar tentang grammar. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana speaking yang bagus, very good negotiation, functional skill-nya, ya. Expression of something blah 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 blah. And then how will I manage them? Bagaimana saya akan memanage mereka? Okay, think about those 3 questions and write down on the e-learning platform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, that's all for the explanation regarding with today's topic for today's meeting. So I'll see you for the next topic about the